3 alasan kenapa orang Kristen bisa murtad. Ada di sini yang murtad? Ada. 3 alasan kenapa orang Kristen bisa murtad. Saudara masih ingat yang pertama? Lagi. Yang pertama kemarin adalah karena tidak mengerti kebenaran. Amin. Amin. Orang percaya, orang Kristen bisa murtad kalau dia tidak mengerti kebenaran. Itu tidak perlu saya ulangi lagi, saudara ya. Kalau saudara ingin siaran ulang, saudara buka di YouTube. Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, sore ini alasan yang kedua mengapa orang Kristen bisa murtad. Saudara penasaran? Masalah. Alasan yang kedua adalah karena dia tidak siap menghadapi persoalan hidup. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Karena dia tidak siap menghadapi persoalan hidup. Allah tidak pernah berjanji kalau engkau ikut aku, hidupmu akan mulus tanpa masalah. Amin. Amin. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau tidak siap ikut aku, jangan ikut aku. Betul? Betul. Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya dan pikul salibnya. Jadi ikut Kristen, saudara-saudara, ikut Yesus, jangan berpikir hanya yang enak-enak saja. Amin. Kalau Yesus berjalan di atas air, kita ingin jalan di atas air, ya toh? Kalau Yesus ingin berjalan di atas pasir, kita ingin berjalan di atas pasir. Tapi kalau Yesus berjalan di atas duri, saudara ingin berjalan di atas duri, pasti saudara bilang, enggak, saya enggak sanggup. Berarti kita inginnya, maunya yang enaknya saja. Jadi orang Kristen jangan memikirkan yang hanya enaknya saja. Saudara, saya renung-renungkan ada 2 hal sebenarnya masalah dalam kehidupan orang Kristen. Ada berapa? 2. Yang pertama adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Katakan sama sebelah, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajak kita buka Alkitab, saudara. Kalau saudara nggak percaya, saudara lihat buktinya di dalam Alkitab. Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 1, saya baca beberapa ayat buat kita. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat yang ketiga, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah memurung mereka. Ayat 4, perhatikan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga apa? Sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara, kita lompat ayat yang ke-11. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, mereka itu siapa? Bangsa Israel berkata kepada Musa. Mereka bilang apa? Mereka bilang begini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, Musa? Oh Musa,
maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami, Musa, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Musa bilang apa? Musa berkata begini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya membayangkan saya Musa, saudara jemaat orang Israel. Musa ini membaca kisah ini, saya salut dengan Musa. Kenapa? Karena Musa terlalu sabar dengan bangsa Israel. Saya bukan sabar, saudara-saudara. Sabar Sirait itu ada di Selawi. Menjadi pemimpin umat itu tidak mudah, saudara-saudara. Bangsa Israel itu keras kepala, tegak tengkuk. Musa, mungkin inilah alasannya kenapa ketika Tuhan panggil Musa, Musa gak mau mengikuti panggilan Tuhan. Inilah salah satu alasannya untuk menjadi pemimpin mereka itu. Ususnya harus panjang. Gak tahu jemaat di Nirmala itu seperti apa. Tapi kalau di sini baik-baik Pak Puji. Tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kitab Keluaran ini berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Saudara coba bayangkan, bukankah 40 tahun mereka diperbudak di Mesir? iya. Itu artinya saudara masih 430 tahun. Coba bayangkan 430 tahun. Kira-kira enak enggak? Susah. Tuhan ingin supaya mereka itu lepas dari penderitaan itu. Untuk melepaskan mereka dari penderitaan itu sebenarnya harganya juga sangat mahal. Apa harga yang harus dibayar untuk mengeluarkan mereka dari Mesir? 10 tulah. Ngering 10 tulah. Air jadi darah semua. Kemudian lalat, pikat, katak memenuhi daerah Mesir. 10 mukjizat besar Allah kerjakan untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir di padang gurun, mulutnya masih ngomel sama Musa. Saudara bisa membayangkan ini? Seharusnya saudara-saudara, mereka di Mesir apapun kesulitan yang dihadapi seharusnya Musa, tidak apa-apa Musa. Sekalipun kita mengalami kesusahan, ayo Musa, kita sama-sama. Pasti Musa akan bangkit semangatnya. Ayo, saya dikuatkan. Tapi mereka justru, Musa, kamu gimana nih Musa? Di Mesir itu lebih enak Musa. Bikin apa kamu di sini? Luar biasa. Haleluya. Saya baca ini saudara, kalau saya renungkan, aduh bangsa Israel ini minta ampun, keras kepalanya saudara. Ini baru di Keluaran 14. Kalau saudara baca 15, 16, 17, penuh setiap pasal itu saudara-saudara bersungut ngomong sama Tuhan. Itu sebabnya satu ketika Tuhan udah nggak sanggup lihat mereka ngomel. Tuhan bilang dari sorga, aduh kurang ngajar ini bangsa Israel, ngomel terus, tidak mau bersyukur. Tanah yang mereka injak
terbuka sekarang dan hancur mereka. Kemudian tanah itu terbuka langsung turun ke bawah, berapa ribu orang bangsa Israel ditelan oleh bumi, mati saat itu. Kalau saudara nggak percaya, cari nanti di kitab Keluaran, saudara. Keluaran itu. Itu kisah nyata. Allah itu tidak suka lihat mulutnya bangsa Israel ngomel terus, saudara. Sampai Tuhan habiskan mereka di padang gurun itu, saudara. Kita saja membaca rasanya ini di sini, saudara, nggak kuat, apalagi Tuhan yang langsung berurusan dengan mereka. Amin. Ngeri bangsa Israel ini. Di Mesir menderita. Kalau mereka dibawa keluar dari Mesir, Tuhan tidak berjanji nanti kamu langsung terbang seperti burung Raja Wali di awan-awan langsung sampai di tanah Kanaan. Kadang Tuhan bawa mereka berputar-putar, saudara. Mereka semakin keras, Tuhan buat mereka berputar-putar di padang gurun. Tuhan bilang rasakno, supaya hatimu mulai belajar untuk percaya dan kamu mulai berubah. Amin. Haleluya. Amin. Ikut Yesus itu, saudara, tidak ada jaminan tanpa ada masalah. Kalau saudara dulu jadi orang percaya, diiming-imingi nanti kalau ikut Yesus, oh tidak ada masalah. Diralat itu hari ini. Amin. Amin. Ini masalah kehidupan sehari-hari. Suami kita, istri kita, anak kita, itu bisa sumber masalah, saudara-saudara. Bukan hanya itu, jalan rusak, saudara-saudara, bisa membuat kita ngomel, saudara-saudara. Haleluya. Banyak hal yang bisa menjadi sumber masalah, saudara-saudara. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya kita mengendalikan hati kita. Di sini, saudara-saudara, itu sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu dari semua yang kamu bisa jaga. Yang terpenting jaga hatimu. Amin. Haleluya. Amin. Kemarin di sini anak-anak muda saya bilang gini, dosa adalah penghambat anak-anak muda hidup berkemenangan. Kalau setiap hari cemberut terus, nggak ada sukacita, berarti ada sesuatu nggak beres dalam hidup. Amin. Kita anak-anak Tuhan kan ditetapkan untuk berkemenangan toh, setiap hari bersukacita setiap hari, iya toh. Tapi kalau setiap hari mukanya seperti apa, pepaya busuk, saudara, tidak ada sukacita dari hari ke hari, pasti ada yang gak beres dalam hidup kita. Betul tidak? Ya. Iya, itu pasti. Tuhan tetapkan kita untuk bersukacita. Amin. Itu dimulai dari hati kita, saudara. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya percaya hati kita mulai dibersihkan. Amin. Hati kita dibersihkan, dibaharui. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, masalah yang begitu berat rasanya, hidup ini jadi ringan, saudara. Jadi kalau orang yang hidupnya setiap hari penuh dengan masalah itu kemungkinan saudara hubungannya dengan Tuhan itu bermasalah, saudara. Coba kalau setiap hari hubungannya sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, pasti wajahnya berseri-seri, tau? Pasti berseri-seri. Ininya juga, saudara, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan juga pasti dia
Sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Nah, itu masalah yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, masalah yang kedua, saudara-saudara. Masalah yang kedua. Tadi kan masalah dalam kehidupan Kristen ada dua loh. Masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah masalah karena aniaya karena nama Kristus. Coba kita buka Filipi 1 ayat 29. Filipi 1:29. Kita baca sama-sama 1-2 ya. 1-2 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ini panggilan untuk Kita. oh, kurang semangat. Ini panggilan untuk Kita. ini panggilan untuk panggilan untuk menderita. Haleluya. Berapa banyak yang mau menderita bersama Kristus? Rasul Paulus, saudara-saudara, dipanggil untuk pemberita Injil, tapi sekaligus penderita karena Injil. Amin. Kalau kita dikucilkan karena nama Yesus, Yesus bilang, nggak usah heran, saya juga sudah dikucilkan. Gitu. Kalau Pak Ajuapon di lingkungannya dikucilkan, diomongin karena Kristen, Pak Ajuapon bilang, haleluya. Amin. Amin. Kalau di lingkungannya kita lagi KKA, kemudian tetangga mulai ngomong A, B, C, D, katakan haleluya. Amin. Amin. Ya, nggak usah dilawan, saudara-saudara ya, karena itu bagian dari panggilan kita. Kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Saya percaya saudara-saudara ada banyak orang Kristen ketika dianiaya dalam hal ini tidak kuat dan mereka cepat lari-lari tinggalkan Yesus. Yang penting nyaman, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Saya ingin membacakan, coba kita buka tadi Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran 15. Ada yang menarik di sana. Keluaran pasal 15. Nia-nia, Musa dan Israel. Kenapa Musa dan Israel menyanyi? Coba buka, mundur satu langkah ya, Keluaran 14 itu. Ayat 15, Keluaran 14 ayat 15, di situ menyeberangi laut Teberau. Ketika mereka menyeberangi laut Teberau, mereka melihat mukjizat dari Tuhan, sehingga Keluaran 15, Musa dan Israel menyanyi bagi Tuhan. Ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Mungkin kira-kira gitu saudara ya. Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini kan nyanyian toh, cuman kita nggak tahu nadanya begitu. Tapi saya buat nada sendiri sudah. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allah, ku puji Dia. Amin. Ini puji-pujian
bukan diciptakan kemudian dirancang. Enggak, ini puji-pujian yang keluar dari hati mereka ketika mereka mengalami mukjizat dari Tuhan. Kenapa orang seringkali di gereja susah untuk menyembah Tuhan? Ketika menyembah Tuhan ada yang susah. Mungkin yang baru-baru itu masih ada yang heran, loh ini apa ini? Saya pertama kali dulu dari Sumatera ke Jawa itu, karena di Sumatera dulu gereja kita, gereja Pentakosta Indonesia itu nggak ada penyembahannya, saudara. Adanya marsinggang. Marsinggang itu penyembahan dari bahasa Jawa, bahasa Batak. Ketika di Jawa ini, saudara, saya mengikuti ibadah seperti kita itu ada penyembahan. Saya bingung ini mereka ini lagi apa gitu, saudara. Mereka bilang haleluya, haleluya. Saya lihat ini ngapain gitu, saudara. Akhirnya saya belajar tentang penyembahan. Ternyata penyembahan itu kita sedang mengucapkan kata-kata dari hati kita, memuji menyembah Dia. Amin. Inilah yang ada di kitab Keluaran ini. Dari hati mereka mulai berkata-kata, Tuhan itu pahlawan perang. Haleluya. Amin. Saudara juga bisa menciptakan lagu, saudara-saudara. Amin. Amin. Terlalu banyak kata-kata untuk dilakukan, saudara. Amin. Terlalu banyak kata-kata untuk dilakukan, saudara. Hanya kita kadang-kala kurang begitu pintar membuat nadanya, gitu, saudara ya. Amin. Amin. Pujian itu kita tadi nyanyi apa? Contohnya bersama malaikat di surga. Siapa yang menciptakan itu? Orang lain toh, bukan saudara toh. Iya, kita nyanyikan lagunya orang lain, saudara. Tapi ini bukan lagunya orang lain. Mereka mengeluarkan lagu dari hatinya. Tuhan, Engkaulah gunung batuku, kota bentengku, yang menyediakan segala keperluan. GCA Bethlehem Pemalang. Amin. Itu masih mau. Haleluya. Ya, jadi kalian yang baru-baru itu ya, ketika penyembahan, ingat kebaikan Tuhan lalu katakan, Tuhan, kami ada di Pemalang, jauh-jauh dari Flores, Tuhan. Itu Tuhan, malaikat nggak marah di sana, senang di sana. Ya toh. Kami dapat pekerjaan di sini lewat Pak Pontas. Tuhan senang. Amin. Apalagi ada nama saya itu Tuhan lebih senang. Haleluya. Amin. Iya. Biarlah hati kita penuh dengan nyanyian baru, kata firman Tuhan. Amin. Amin. Yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Yang paling terakhir gini, saya mau kasih solusi buat kita. Untuk kuat dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini, solusinya hanya satu. Ingatlah korban anak domba yang mati di atas kayu salib. Itulah sumber kekuatan kita. Amin. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, sebenarnya mereka harus ingat, kami sudah meninggalkan Mesir gara-gara korban anak domba. Darahnya tercurah di sana. Gara-gara itulah kami bisa keluar dari Mesir, kami bisa ada di tempat ini. Kita ada saat ini, saudara-saudara, karena anak domba Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Amin. Amin. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita bergereja? Kenapa kita hidup benar? Satu alasannya, Yesus mati buat kita. Amin. Kemarin anak-anak muda saya jelaskan tentang kematian Yesus. Itu dasar yang paling dasar bagi orang Kristen. Kalau nggak ngerti itu, saudara, itu orang Kristen yang sesat, saudara. Sekalipun dia bertahun-tahun di gereja, kalau nggak ngerti tentang konsep tentang kematian Yesus, dia sesat di gereja.
Itu sebabnya saya terbeban untuk anak-anak muda. Saya jelaskan tentang kematian Yesus. Dan hari ini kita bisa berkata, alasan untuk kita beribadah, alasan untuk kita berdoa, alasan untuk kita menyembah hanya satu, Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita, saudara, 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang tergantung di atas kayu salib, darahnya tercurah. Tidak ada satu pribadi yang bisa melakukan itu, hanya satu, yaitu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang